Shalom. Mari kembali kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Nanti kita akan lanjut ayat 20 dan selanjutnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, kita lihat ini cerita yang sangat dikenal bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Dikatakan bahwa Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Kelihatannya berlawanan dengan kalimat yang mengatakan memang bukan musim buah ara. Ya. Tetapi kebenarannya adalah ketika pohon ara itu sudah berdaun, maka seharusnya adalah buah pun itu sudah mulai bermunculan. Itu kebenarannya. Sehingga ketika Yesus melihat pohon ara itu berdaun, dia mengharapkan untuk mendapatkan buah dari pohon ara itu. Tetapi ternyata ketika didekati, pohon ara itu ternyata tidak berbuah. Dan Yesus mengutuk pohon ara itu supaya dikatakan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Sidang jemaat, kalau pohon ara ini adalah gambaran kekristenan kita, betapa kita harus berhati-hati. Kelihatannya indah, sudah berbuah, sudah berdaun. Dan seharusnya ketika berdaun itu secara otomatis juga berbuah. Ternyata pohon ara yang didekati oleh Yesus itu hanya berdaun. Memberikan pengharapan tetapi ternyata ketika didekati mengecewakan. Berapa banyak orang Kristen yang kehidupannya seperti pohon ara ini. Indah dilihat, memberikan pengharapan kepada banyak orang. Tetapi ternyata ketika didekati tidak berbuah. Tidak bisa dinikmati. Bagaimana seandainya kita sendiri juga merasa diberkati oleh Tuhan. Pohon ara ini berdaun. Ya. Tetapi ayo kita membayangkan kembali. Seandainya Tuhan datang pada kita. Semakin dekat dengan kita. Melihat kehidupan kita. Kira-kira Tuhan akan senang atau kecewa? Kira-kira ketika Tuhan mendekat pada kita, yang diberkati, ya kan? Yang orang lain bilang, wow, puji Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Ya. Dan ketika Yesus datang mendekat pada kita, apakah Yesus akan dipuaskan melihat keadaan kita? Yang mungkin bahkan kita sendiri tertipu dengan diri kita. Kenapa? Secara jasmani kita diberkati. Secara jasmani kita pergi ke gereja beribadah. Dan hidup kita diberkati.
Orang-orang katakan, wow engkau orang Kristen yang baik. Engkau tidak pernah absen ke gereja. Engkau, wah kelihatan rohani sekali. Tetapi ketika Yesus mendekat, ketika Yesus sendiri menilai kita, ya kan? Menilai kita. Apakah Yesus dipuaskan? Apakah penilaian Yesus tentang kita itu sama dengan penilaian orang-orang lain yang menilai kita? Kalau orang lain menilai kita baik, kalau orang lain menilai kita, wow, engkau sungguh penuh dengan pengharapan, engkau bisa diharapkan. Tetapi ketika Yesus mendekat, ketika Yesus menilai, apakah Yesus itu melihat hal yang baik, hal yang bisa diharapkan dari kita, hal yang akan memuaskan Yesus? Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Nah, kita bisa merenungkan hal ini dan jangan sampai ayat 14 terjadi dalam kehidupan kita. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bayangkan ini bahwa pohon ara yang tujuannya adalah untuk dipetik buahnya dan dinikmati. Tetapi ketika Yesus mendekat, dia tidak bisa menikmati, dan apa yang tidak bisa dinikmati oleh Yesus, Yesus katakan orang-orang lain pun tidak akan bisa menikmati. Jadi kebenarannya hidup kita ini, yang pertama adalah kita bawa kepada Tuhan. Apakah Tuhan bisa menikmati kita? Kalau Tuhan bisa menikmati kita, maka orang lain pun pasti akan bisa menikmati kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan saja tidak bisa menikmati hidup kita, jangan menipu diri kita sendiri dengan berkata, tapi hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Oh, orang lain tidak akan bisa menikmati juga. Oleh karena itu betapa pentingnya beribadah, bersaat teduh dengan Tuhan. Supaya bukan hanya kita menikmati Tuhan, tetapi yang terpenting adalah apakah Tuhan bisa menikmati kita. Kalau Tuhan bisa menikmati kita, saya mau katakan perkenanan Tuhan yang ada pada kita pun itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Apakah ada orang-orang atau banyak orang yang mendekat kepada kita dan diberkati ketika ada di dekat kita? Ataukah justru ketika mereka semakin dekat dengan kita, mereka kecewa? Loh, kenapa hidupku kok seperti ini? Ya. Seorang ibu berkata pada saya, anak saya kecewa pada pendeta karena dan tidak mau ke gereja lagi. Karena dia mendengar pendeta ini begini, pendeta yang dikagumi akhirnya juga terlibat dalam dosa. Dan ibu ini juga berkata pada saya sekarang hati-hati Pak untuk mengundang hamba-hamba Tuhan. Dia kasih contoh, ada seorang hamba Tuhan melayani pelepasan di kota Solo. Banyak pusaka-pusaka yang dihancurkan. Tetapi di antara pusaka-pusaka itu ada satu keris yang harganya mahal sekali. Dan pendeta ini kok bodoh itu loh. Yang memang waktunya mungkin ketahuan ya sikapnya. Dia itu berkata ketika melihat keris ini. Tentunya keris yang paling mahal, paling ampuh kan. Roh jahatnya paling kuat. Saya digerakkan Tuhan untuk menyimpan keris ini. Dan kemudian hamba Tuhan ini tanya menghubungi anak dari ibu yang punya persekutuan ini. Tanya begini, apa ada teman-temanmu yang suka keris?
ini mau dijual. Loh, kalau teman-teman saya sukanya sepeda Pak, bukan keris. Oh iya, kalau ada ya keris ini saya mau jual. Ini keris bagus. Bayangkan pendeta jadi penjual keris sekarang. Kerisnya juga keris pusaka yang ada isinya. Lihat di sini, awalnya orang-orang kagum. Tetapi ketika melihat lebih dalam lagi, loh kok begini? Ya. Nah mungkin ada kata, puji Tuhan saya bukan pendeta. Tetapi ingat, keluargamu, tetangga-tetanggamu juga menyoroti kau. Wow, kelihatannya baik, luar biasa. Ketika didekati, apakah mereka mendapati kita seperti apa yang mereka harapkan? Ataukah kita seperti pohon ara? Yesus melihat, wow baik. Ketika dia dekati, ya. Cerita ini sederhana, tetapi kan ini sangat menakutkan bagi kita untuk membuat kita berhati-hati. Pelajarannya, membuat kita berhati-hati. Banyak orang berpikir, oh akhir zaman, sebentar lagi pengangkatan. Kita akan diangkat Tuhan. Sungguh-sungguhkah kita akan mengalami pengangkatan? Atau jangan-jangan kita tertinggal? Ini kan harus dipikirkan. Karena ini terjadi satu kali dan tidak bisa diulang. Iya kalau lulusan kenaikan kelas. Walaupun agak malu sedikit tidak naik kelas. Tahun depan masih ada lagi kan. Tetapi kalau ini kan tidak ada. Satu kali kesempatan. Ketika kita tidak lulus di sini. Habis kita. Nah, hal yang begitu penting ini. Banyak orang tidak memperhatikan, tidak mempersiapkan dengan sedemikian rupa. Itu loh. Ini waktu-waktu yang sangat penting. Banyak orang herannya di akhir zaman ini justru semakin jauh dari Tuhan, justru semakin mementingkan hal-hal duniawi. Padahal waktunya yang benar sekarang ini adalah kita mulai terus meninggalkan hal-hal duniawi dan mengisi dengan hal-hal surgawi. Itu kebenarannya. Tetapi lihat orang-orang di akhir zaman ini, bahkan orang-orang Kristennya pun semakin haus kekuasaan, semakin haus akan uang. Tetapi keinginan akan Tuhan jauh berkurang. Dengan alasan apapun juga. Keinginan akan Tuhan semakin jauh berkurang. Ini kan sangat mengerikan. Sedangkan waktunya di mana masa penentuan itu segera terjadi. Diangkat atau ditinggalkan. Ya. Dan kalau ditinggalkan dikatakan untuk bisa diselamatkan kita harus dengan darah kita sendiri dicurahkan. Yang parah adalah yang harus jadi perhatian. Pada waktu itu siksaan demi siksaan terhadap orang benar akan terjadi. Dikatakan kita ingin mati aja, tidak bisa mati. Nah ini kan yang repot kan. Kita ingin mati aja, tidak bisa mati. Baru akan ada ayat yang berkata, tetapi ya semua yang bertahan sampai kesudahannya. Ya, dengan rasa sakit yang sedemikian rupa. Kalau bertahan, puji Tuhan kau selamat. Tetapi ada hal yang tak perlu kita lalui seperti itu. Ketika kita bisa sampai pada masa pengangkatan, wow puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat kelanjutan dari cerita ini ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Nah, banyak orang berpikir, banyak pendeta mengajarkan juga kesempatan kedua.
Mau seindah apapun kesempatan kedua, ingat, momennya berbeda. Orang yang akan diberkati lewat kita atau orang yang akan memberkati kita tentunya juga berbeda. Tentunya rasanya juga berbeda. Hasilnya pun berbeda. Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita punya anak sakit ya. Karena kita salah meresponi, salah penanganannya. Anak itu mati. Dan beberapa tahun kemudian Tuhan memberikan anak lagi. Dan anak ini sehat, anak ini menyukakan kita. Walaupun kita bisa mengatakan Tuhan baik. Tuhan mengganti anak saya yang sudah dia panggil. Dan anak kedua ini memberi kesukaan, menutupi rasa duka cita saya. Puji Tuhan. Tetapi ayo, kan kita tidak bisa merasakan momen di mana seharusnya anak yang sakit itu sembuh dan hidup. Rasa sukacitanya kemudian ditambah dengan kehadiran anak kedua. Kan beda. Walaupun kita berkata Tuhan memberikan kesempatan kedua. Bahkan ada pendeta besar yang berkata kakaknya cerai. Kehidupan nikahnya bercerai. Dan kemudian dengan alasan bla 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 pasangannya ya yang selalu menyakiti kakaknya dan sebagainya dan sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan mempertemukan dengan pasangan yang baru. Dan sekarang kakak saya semakin cinta Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Loh, ini apa-apaan? Bukankah rasa sukacita seandainya dia bertahan dan justru pernikahannya dipulihkan? Tidak perlu yang kedua. Bukankah itu jauh lebih baik? Banyak orang, banyak pendeta bahkan selalu mengagung-agungkan kesempatan yang kedua. Bagi saya, kalau memang kegagalan bisa dihindari, kenapa harus cari keberhasilan di kedua? Lebih baik tidak perlu gagal, walaupun tidak perlu kita menikmati kesempatan kedua. Sidang cuma yang harus kita hati-hati kembali, ingat ayat ini. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ada kesempatan kedua atau enggak? Tidak ada. Kalau kita gagal, ya memang gagal. Nanti berhasil di bidang lain, di waktu yang lain, itu memang keberhasilan, tetapi bukan keberhasilan kesempatan kedua yang pertama gagal kemudian jadi berhasil. Bukan. Itu momen lain. Itu momen lain. Kelas 1 ranking yang ke-13. Kelas 2 ranking 1. Lu ranking 1 di kelas 2 itu tidak bisa menggantikan di kelas 1 ini loh yang 13. Walaupun Anda kata, tapi kan semakin baik. Iya, tapi kan alangkah baiknya kalau di setiap kelas kita menjadi yang terbaik. Nah, dalam hal kehidupan iman yang harus kita hati-hati adalah jangan-jangan tidak ada kesempatan lagi. Kita kan selalu berpikir kan, bahkan kalau ibadah pun minggu depan masih ada, minggu depan masih ada. Iya kalau sampai minggu depan, kalau sampai Jumat Anda. Ya. Selalu orang itu begitu mengintingkan masih ada waktu. Lu bayangkan, di kesempatan lain, di cerita perumpamaan, Yesus mengajarkan, puji Tuhan, pohon ara yang tidak berbuah. Ya, tukang kebunnya katakan, Tuhan, Tuhan, jangan. Padahal keinginan dari tuannya yang punya kebun itu, yang punya kebun, lihat tidak berbuah, sudah tebang aja. Lu sayangnya yang ini kan tidak selalu diperhatikan oleh banyak hamba Tuhan dan tidak diajarkan.
Ingat, keinginan yang punya kebun melihat pohon ara tidak berbuah, tebang aja. Tetapi pekerjanya mengatakan, Tuhan sabar, kasih waktu 1 tahun lagi. Aku akan usahakan sedemikian rupa. Tetapi yang harus kita perhatikan, ingat, jangan hanya fokus kepada tukang kebun ini. Anda harus juga memperhatikan si pemilik kebun. Sikapnya bagaimana? Ini yang harus membuat kita hati-hati. Tebang aja. Dan Yesus ternyata di sini juga ayat yang ke-20 mengatakan, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Artinya tidak ada kesempatan lagi loh. Sedangkan kita berpikir, alah Yesus penuh dengan kasih. Pasti ada kesempatan, pasti ada kesempatan, pasti ada kesempatan. Ini kan agak mengerikan. Kita sungguh harus berhati-hati dengan langkah iman kita. Jangan menyepelekan, jangan berpikir bahwa wah masih lama. Jangan. Berandai-andai Yesus akan datang 10 tahun lagi. Tetapi kita naik sepeda motor, naik mobil, setiap hari di jalan belum tahu apa yang akan terjadi kan. Mungkin belum sampai 10 tahun kita sudah harus menghadap pada Tuhan. Kalau kita tidak siap bagaimana? Ya. Jadi lihat di sini, sampai di sini kita harus hati-hati. Pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Nah, ayat yang ke-21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Kemudian Yesus mulai mengajar, ya, supaya para murid bisa menjadi seperti dirinya. Bukan supaya murid menjadi seperti pohon ara, bukan. Tetapi menjadi seperti dirinya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini pengajaran tentang iman. Terjemahan lain mengatakan, milikilah iman Allah. Kalau kita katakan sekarang, percayalah kepada Allah. Kan untuk percaya kita harus mengenal Allah itu bagaimana. Untuk bisa percaya, kita harus mengadakan hubungan yang intens dengan Allah. Berkesinambungan terus, banyak waktu digunakan. Bercakap-cakap bersama dengan Allah terus menerus, kita akhirnya istilahnya kenal luar dalam. Nah, kenal luar dalamnya karena banyak hubungan, banyak waktu yang kita gunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Sehingga kita kenal luar dalamnya, baru kita bisa mengalami apa yang Yesus katakan ini. Percayalah kepada Allah. Kalau hanya mengandalkan hubungan seminggu sekali 2 jam di rumah, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Allah luar dalam istilahnya, sampai dalam taraf apa yang Tuhan katakan kita percaya. Sukar dan tidak mungkin. Walaupun banyak orang katakan, orang Kristen katakan, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi sungguh-sungguhkah Anda sampai dalam tingkat percaya yang dimaksud oleh Yesus ini? Karena Anda sungguh-sungguh punya hubungan kenal Allah luar dalam. Ya. Luar dalamnya Allah. Kalau hanya melalui pemberitaan firman yang Anda dengar tiap minggu, saya percaya itu tidak akan pernah sampai dalam taraf ini. Percayalah kepada Allah. Luar dalam.
Atau kalau kita tidak terus berhubungan dengan Tuhan, ya, berhubungan dengan Tuhan. Terjemahan yang kedua mengatakan milikilah iman Allah. Ya. Milikilah iman Allah. Artinya karena kita berhubungan dengan Tuhan, terus cara bicara kita, pola pikir kita itu menjadi serupa dengan Allah. Ya. Anda kalau berhubungan punya sahabat karib, mungkin Anda tanpa sadar Anda bisa meniru tingkah laku dari sahabat Anda itu, atau cara bicaranya, atau cara mengedipkan matanya, Anda bisa tiru tanpa Anda sadari loh. Ya. Mungkin orang lain akan mengatakan, loh kamu kok sekarang sama dengan sahabatmu. Kalau yang suami istri mungkin, loh sekarang kamu kok sama dengan suamimu. Puji Tuhan kalau sama seperti suamimu, murah hati. Jangan sampai, kok sekarang kamu sama seperti istrimu, jadi belit. Nah, ya. Jadi artinya yang saya mau katakan adalah, kita itu bisa transfer sifat ya tanpa kita sadari, karena kita sudah terlalu banyak menghabiskan waktu berhubungan dengan pribadi tersebut. Sehingga di sini kita bisa mengerti, milikilah iman Allah. Ini tidak mungkin bisa secara otomatis kita ingin hari ini juga dapat. Tetapi ini akan didapat ketika kita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kumpul terus bersekutu dengan Tuhan, sampai sifat-sifat Tuhan, bahkan iman Tuhan sendiri itu terimpartasi kepada kita. Jadi bukankah satu ayat ini pun tidak sesederhana yang kita selami pikirkan hingga hari ini? Milikilah iman Allah. Atau kalau mau sederhananya supaya bisa dimengerti, berimanlah seperti Allah. Bahwa apa yang akan dikatakannya itu yang terjadi. Itulah iman Allah. Apa yang dikatakannya tidak pernah gagal. Bagaimana bisa seperti itu? Sedangkan kita sudah terprogram. Namanya manusia banyak kegagalan, penuh kegagalan. Sedangkan iman Allah tidak mungkin gagal. Kecuali kita mendapatkan impartasi, kita mendapatkan langsung dari Tuhan. Dari hubungan kita yang terus menerus dengan Tuhan. Sidang jemaat, satu ayat yang mungkin Anda hanya baca berapa detik, ternyata untuk membuat ini terjadi dalam kehidupan kita butuh waktu mungkin bahkan bertahun-tahun. Ya. Aku berkata kepadamu, ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Coba kita bandingkan ayat ini dengan persamaannya di dalam Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya kepada Allah, jika kamu memiliki iman Allah dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, mari kita lihat ya ayat-ayat satu ayat ini dikatakan
Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Percaya dan tidak bimbang. Jujur seringkali kita ketika kita mengatakan percaya, mulut mengatakan percaya, tetapi hati kita bimbang. Artinya dua hal itu tidak bisa sepakat. Dan apa yang tidak berdasarkan sepakat itu tidak akan terjadi. Ya. Bagaimana bisa kita menyelaraskan hati kita supaya hati ini bisa sepakat dengan perkataan kita? Tidak lain adalah ketika hati ini sungguh melekat kepada Tuhan karena hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan sampai ke dalam tingkat apa saja yang Tuhan katakan, aku percaya. Dan ketika kita mengatakan aku percaya, hatinya sepakat, percaya. Kenapa? Karena hatinya sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau hati kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka ketika mulut mengatakan aku percaya, hati tidak bisa meresponi, tidak bisa sepakat dengan benar. Ya. Jujur kadang kan ada orang kan, ya datang pada kita, begini. Sungguh kalau mulut kita sebagai basa-basi mungkin bisa mengatakan, oh iya, membenarkan. Tapi hati kita yang kenal orang itu sudah tahu ya, bohong. Hati kita ya, mulut kita ya, hati kita bohong. Nah, sebenarnya kan demikian pula. Ketika kita mengatakan aku percaya pada Tuhan, hati kita sebenarnya tidak mengatakan percaya. Sehingga jangan heran ketika kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kesepakatan antara perkataan dan hati itu hanya bisa kita terima ketika kita mengenal sungguh-sungguh Allah. Ya. Kemudian poin selanjutnya di sini. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bahwa dalam kehidupan iman kita, tidak ada istilah ini pengalaman paling top, paling luar biasa. Bahwa cara iman bekerja adalah hari ini kita mempunyai pengalaman paling luar biasa, paling top. Tetapi selanjutnya masih ada yang lebih top lagi. Kan untuk membuat di sini dikatakan, untuk membuat pohon ara itu menjadi kering. Wah itu sudah top. Tetapi justru Yesus katakan, bukan hanya engkau akan berkata pohon ara ini, tetapi bahkan ketika engkau berkata kepada gunung itu untuk pindah, gunung itu pindah. Artinya bahwa ingat, ketika kita sudah mengatakan aku sudah menerima yang terbaik, Tuhan masih menyediakan pengalaman lain yang nanti kita akan mengatakan, wow yang ini lebih baik. Yang ini lebih baik lagi, yang ini lebih baik. Anda bisa bayangkan ketika seseorang punya pengalaman seperti ini. Wow yang ini lebih baik dari yang kemarin. Yang ini lebih baik lagi dari kemarin. Yang ini lebih baik lagi dari kemarin. Ketika kita mengalami yang seperti ini, tidak mungkin iman kita mundur. Iman kita akan berapi-api. Tetapi ketika seseorang sudah tidak melihat apa yang Tuhan akan kerjakan ke depannya, dia akan mulai mundur. Semakin kita mengenal Tuhan,
semakin kita akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan selanjutnya. Oleh karena itu, kami tidak putus-putusnya terus berdoa. Pastor Terence katakan sudah 30 tahun kita mendapatkan nubuatan. Kadang kita dilawat Tuhan tetapi kadang mundur lagi dilawat Tuhan. Tetapi itu pun tidak membuat kita berhenti berdoa. Hari Kamis awalnya dari papi hanya 4-6 orang, kemudian beberapa waktu yang lalu anak-anak kaum muda begitu banyak sampai kita hari Kamis kalau doa bisa sampai 18 orang. Beberapa kemudian mundur lagi jadi 12 orang, jadi 8 orang. Tetapi Anda lihat di sini bahwa hanya orang yang melihat, yang tahu, yang percaya bahwa Tuhan masih akan mengerjakan yang lebih baik lagi, orang itu yang bertahan. Tetapi ketika orang sudah tidak bisa melihat Allah akan mengerjakan yang lebih lagi, orang itu akan mundur. Lihat di sini kebenarannya. Kalau saya tidak percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang lebih baik lagi, untuk apa malam dibangunkan kemudian berdoa 1 jam, 1,5 jam. Tidur sebentar, Roh Kudus bangunkan lagi, kita doa lagi. Untuk apa kalau kita tidak percaya dan melihat bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih dahsyat ke depannya. Sidang jemaah. Dan mari kita selidiki hati kita. Masihkah kita bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di depan dan mempercayainya? Atau kita sudah tidak peduli lagi? Tetapi kebenarannya Yesus katakan, bukan hanya berkata pada pohon ara, bahkan gunung pun ketika engkau berkata untuk pindah, itu akan dipindahkan. Bahwa Tuhan selalu merencanakan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ingat seperti yang saya katakan, bukan yang sekarang gagal kemudian besok Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Tetapi yang sekarang kita nikmati, Tuhan akan beri kesempatan lagi untuk menikmati yang lebih baik lagi. Tuhan beri lagi kesempatan untuk menikmati yang lebih baik lagi. Bukan gagal di sini, kemudian dikasih keberhasilan di sini. Bukan. Berhasil, lebih berhasil, lebih berhasil, lebih berhasil, lebih berhasil. Itu cara kerja Tuhan. Pohon ara akan tunduk. Sekarang gunung akan tunduk kepadamu. Itu kan sama aja sebenarnya dengan prinsip yang kita ingini menjadi lebih baik. Kembali kepada Markus pasal yang ke-11. Kalau tidak bimbang, dikatakan, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Ya, terjemahan lama berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta ketika berdoa, percayalah bahwa kamu telah pada waktu itu, kamu telah menerima pada waktu kamu berdoa. Percayalah bahwa kamu telah menerima walaupun secara jasmani belum menerima, ya. Tetapi secara rohani percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya dulu, merasa dulu bahwa aku sudah menerimanya. Baru itu akan dialami.
ketika kita meminta kesembuhan dari sakit, Anda harus bayangkan dulu, percaya, dan Anda bisa membayangkan. Anda bangun dari tempat tidur Anda makan, dengan begitu lahapnya Anda jalan-jalan. Anda harus bisa melihat itu, baru itu akan terjadi. Tetapi kalau Anda mengatakan, aku percaya, aku sembuh. Tetapi pikiran ini membayangkan banyak orang yang melawat Anda karena Anda mati, ya itu yang akan terjadi. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini dan cara kerja iman ini. Nah, lihat sekarang ayat 23 berbicara tentang perkataan yang akan terjadi. Ayat yang ke-24 berbicara tentang doa yang dijawab Tuhan. Artinya begini, bahwa kalau kita ingin doa kita dijawab, biasakanlah dalam kehidupan sehari-hari berbicara yang serius atau ya nanti kalau serius berpikir tidak boleh guyon. Tidak. Berbicaralah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ketika kita terbiasa berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak, maka ketika kita masuk dalam doa, kata-kata kita yang sudah terbiasa dengan kuasa setiap harinya, ya di atas ya, tidak di atas tidak, ini juga yang akan membuat doa-doa kita berkuasa. Tapi kalau kita sudah setiap hari ceroboh dengan perkataan kita, maka doa kita pun juga tidak akan berdampak. Ingat bahwa doa yang dijawab itu dimulai dari gaya hidup dalam perkataan sehari-hari kita yang berlandaskan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Jangan biasa bohong. Seringkali kan kita itu, maksud saya bukan untuk menipu orang, tetapi ada satu orang yang diselamatkan, kita kemudian katakan banyak yang diselamatkan. Kan? Banyak kata-kata yang seperti ini yang ya. Ada, apa kabar? Luar biasa. Loh, yang jelas. Yang ditanya pendetanya itu konotasinya mengarah kepada berkatnya. Dan Anda katakan, amin luar biasa. Padahal yang Anda alami penderitaannya yang luar biasa. Ini kan enggak iya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya kalau ada pendeta yang memberi salam, apa kabar? Ya, luar biasa. Anda tanya, yang luar biasa apanya Pak? Ya. Lebih baik kan pakai kata shalom kan? Oh, shalom itu luar biasa. Bahkan jangan berpikir shalom dan assalamualaikum itu sama. Oh tidak. Shalom kita adalah shalom yang Yesus berikan sendiri dikatakan. Bukan hanya sekedar basa-basi. Itu impartasi kepribadian yang Tuhan berikan pada kita. Ya, itu perbedaannya. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa doa-doa yang dijawab itu bukan karena doa kita panjang lebar. Ya. Saya bahkan seringkali yang saya alami begini. Ketika ada orang yang minta doa, Pak doakan saya. Kemudian saya langsung pada waktu itu juga selesai dia nelpon saya langsung. Tuhan kau jawab apa yang dia inginkan. Kalau sakit Tuhan sembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Dan saya sudah tidak mikir apa-apa lagi setelah itu. Kelihatannya kan hanya doa seperti ini. Tanpa tangisan, tanpa erangan. Ya. Ternyata doa yang seperti ini yang sering saya katakan terjawab. Karena ketika kita mungkin, wah kok tidak dahsyat ya, tidak ada erangan, tidak ada teriakan. Tapi kan kita itu berkata-kata, kita hati tidak bimbang, selesai dan kita lupa. Artinya lupa adalah kita kan tidak bimbang kira-kira dijawab atau enggak ya. Kalau mau jujur,
Pasti kita pernah merasakan ketika kita berdoa, kadang kita berpikir, kira-kira dijawab apa enggak? Kita tahu kok kita tidak ada iman kadang. Iya. Nah, iman ini atau doa yang dijawab, ingat saya ulangi, itu didasari dengan kehidupan sehari-hari. Di mana kata-kata kita yang terlontar setiap hari sebenarnya itu menentukan nanti atau memberikan kuasa, menentukan kuasa di dalam doa. Ya. Jadi bukan hanya panjangnya, indahnya berdoa, tangisan, teriakan dalam doa, tetapi bukan. Itu ditentukan oleh gaya hidup sehari-hari kita dalam berkata-kata. Di mana akan menentukan ketika kita berdoa, ada kuasa di dalam doa itu. Nah, selanjutnya ayat terakhir, ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi hal yang seringkali diabaikan oleh banyak orang, ternyata pengampunan itu juga menentukan apakah doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak. Ketika ayat 25 berkata soal pengampunan, kemudian bagian terakhir berbicara tentang kesalahan-kesalahan, ditutup ayat 25 juga berbicara tentang pengampunan kesalahan-kesalahan. Artinya bahwa ketika kita tidak mengampuni, maka setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita berdiri sebagai orang berdosa, bukan sebagai orang benar. Karena yang tidak mengampuni, maka kesalahan-kesalahannya juga tidak diampuni oleh Bapa. Berarti orang yang tidak bisa mengampuni ketika dia menghadap kepada Bapa, dia menghadap sebagai orang berdosa. Menghadap sebagai orang berdosa artinya Anda akan mendapatkan penghakiman. Bukan mendapat jawaban doa. Padahal soal pengampunan seringkali diremehkan oleh banyak orang Kristen. Ketika kita tidak mengampuni, ingat Tuhan juga tidak mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau kita tetap sebagai orang berdosa menghadap kepada Allah, tidak akan pernah dapat jawaban kecuali penghakiman, penghukuman. Karena kita orang berdosa, kita pantas dihukum. Tetapi kalau kita orang benar yang dibenarkan oleh Allah, kita berhak mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Jadi kita lihat bahwa doa yang berkuasa ditentukan satu dari perkataan-perkataan kita sehari-hari. Apakah kita sudah berkata-kata dengan benar? Yang kedua, sikap hati yang selalu memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Maka ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Kita berdoa yang lebih besar lagi, Tuhan akan menjawab. Kita berdoa yang lebih besar lagi, Tuhan akan menjawab. Dan untuk seterusnya, kita akan menjadi nyala api seperti yang kita sudah bahas. Nyala api Tuhan. Pelayan-pelayannya adalah nyala api. Bahwa jangan sampai menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan tanpa ada api gairah di dalam kita. Keahlian tidak cukup. Ya. Keahlian, kemampuan kita tidak cukup. Karena keahlian kita tanpa api lalat.
Makanan semakin enak, ya, tanpa api, tanpa panas, lalat akan banyak mengerubungi. Tetapi ketika makanan yang enak itu penuh dengan asap karena panas, tidak ada lalat yang akan mendekat. Ketika kau melayani tanpa api, ingat, ada lalat-lalat kesombongan. Ada lalat-lalat yang berbagai macam akan menghinggapi hidup kita. Membuat hidup kita akhirnya hancur. Tetapi ketika ada api, lalat, Baal tidak akan bisa hinggap dan tidak akan berani mendekati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.